Terima kasih Tuhan, mari berbicaralah kepada kami pada tahun baru, minggu pertama di tahun 2021. Tuhan, berkenanlah Kau hadir menjumpai umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Dan biarlah Tuhan Kau berkenan mengurapi umat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan aku berdoa supaya Kau berkenan menyatakan tuntunan-Mu, apa yang Kau kehendaki untuk mereka lakukan di tahun yang baru ini. Sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup mereka. Mari berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi semua kami yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, semua katakan amin. Saudara, pertama-tama kita memasuki bulan pertama dan minggu pertama di bulan ini. Saya berdoa supaya semua dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu mari ucapkan kanan kiri, kalau saudara kebaktian di rumah, saudara ucapkan selamat tahun baru. Ucapkan selamat tahun baru ya, karena masih baru. Nah saudara, sebelum saya berkhotbah, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting. Yang pertama, saudara, pemerintah sudah menyediakan vaksin. Karena pemerintah sudah menyediakan vaksin, oleh karena itu saya minta supaya saudara berkolaborasi dengan pemerintah dan dinas kesehatan yang ada dengan cara saudara bersedia divaksin. Saudara percayalah, kalau sampai presiden itu menyuruh kita vaksin, itu artinya vaksin itu aman dan presiden sendiri sudah akan divaksin di hari nomor 1, maka itu garansi bahwa seluruh rakyat Indonesia harus melakukannya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya pengen supaya saudara tahu bahwa presiden, pemerintah juga adalah hamba Tuhan. So ikuti. Kenapa saya menganjurkan Anda vaksin? Sebab kalau semua sudah vaksin, kita buka gereja kita dengan offline atau onsite. Saya berdoa supaya, udah rindu saya tuh khotbah seperti ini tuh sudah lama sekali. Dan saya pengen bertemu dengan saudara dan melihat muka saudara yang bermuka gembira. Baik. Pada bagian ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di KPN. Saudara yang mesti ngikutin ya. Di KPN saya bicara tentang tema tahun ini adalah The Year of Integrity. Atau tahun 2021 adalah tahun integritas. Kenapa? Sudah ada di dalam KPN. Lalu minggu Old and dalam acara Old and New saya menyampaikan persiapan apa supaya Tuhan bisa menuntun saudara dan diizinkan saudara masuk di tempat yang kudus. Saya sudah berbicara di acara minggu pertama, di acara Old and New. Hari ini di minggu pertama, saya akan memulai menyampaikan bagian yang pertama untuk jemaat, yakni bicara tentang di The Year of Integrity part yang pertama, bicara tentang planning atau rencana. Saudara, mulai tanggal 18 September pada tahun 2020 kemarin, kalender Yahudi memasuki tahun baru yang namanya Rosh Hashanah, peristiwa mereka tahun baru. Dan mereka memasuki tahun 5781 atau disebut tahun P Alep. P itu artinya 80 dan Alep artinya 1. P kecuali 80 dia juga berarti mulut. Dan Alep berarti 1 tapi juga mempunyai arti yang utama, yaitu Tuhan. Jadi apa artinya Pak? Bagi kita memasuki tahun 2021 adalah tahun P Alep. Artinya di tahun ini setiap kita harus menjaga dan menggunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saudara dan saya di tahun P Alep ini juga memiliki arti bagi saudara dan saya. Gunakan mulut kita jangan untuk hal-hal yang sia-sia, tapi gunakan mulut kita untuk menggunakan segala sesuatu yang kita ucapkan harus selaras dengan keinginan hati Tuhan.
Oleh karena itu orang yang memiliki hati, memiliki pikiran, dan memiliki perkataan dan perbuatan yang sama, orang itu disebut orang yang memiliki integritas. Itu sebabnya tema tahun 2021 adalah tahun integritas. Jadi saudara yang tidak mengikuti baik KPN, Old and New, saya resume menjadi 1 menit atau 2 menit di depan ini, sehingga saudara bisa mengerti makna tema tahun depan adalah The Year of Integrity. Nah saudara, berarti apa Pak? Berarti di tahun 2021 lewat peristiwa apapun yang saudara lakukan dan saudara dan saya kerjakan, adalah tahun di mana Tuhan akan membentuk karakter kita sehingga kita memiliki integritas dan hidup kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah visi daripada GBI kita. Dari tahun ke tahun sama, temanya berubah, tapi dari tahun ke tahun sama karena GBI ingin supaya setiap jemaatnya menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, di tahun 2020 ini, untuk memulai sesuatu tahun yang baru, saya akan berbicara tentang planning atau rencana. Kenapa penting Pak? Sebab tahun 2021 kenapa kita harus tahu rencana, supaya untuk sepanjang tahun 2021 supaya saudara dan saya tahu kemana harus berjalan dan apa yang harus dikerjakan, dan saudara tahu hasil apa yang hendak ingin saudara capai. Nah, Pak, kenapa sih awal tahun Bapak bicara di dalam persiapan memasuki tahun 2021, Bapak bicara tentang planning? Saudara kalau mengikuti Old and New, saudara ulang lagi. Kalau orang diam di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan berkenan membuka rahasianya. Apa yang Dia ingin saudara dan saya lakukan, dan waktu Dia memberitahu pada saudara, saudara harus mulai merencanakan atau membuat planning. Sebab Benjamin Franklin dia berkata begini, if you fail to plan, maka lanjutannya you plan to fail. Kalau kamu gagal untuk membuat sebuah rencana, maka sama dengan saudara merencanakan kegagalan. Saudara, ada beberapa ayat yang saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara, adalah Amsal pasal 16 ayat yang pertama. Saya mau saudara membaca dalam kitab Amsal pasal 16, ini ayat yang saya akan baca berulang-ulang. Ayat yang pertama dikatakan gini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam bahasa Indonesianya. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Tetapi di dalam bahasa Inggris, ada banyak New King James menyampaikan yang hampir serupa, tapi saya mengambil terjemahan American Standard Version. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan begini. The plan of the heart belongs to man, but the answer of the tongue is from Jehovah. Kalau saya terjemahkan, semua rencana yang ditaruh di dalam hati manusia itu punyanya manusia. Jadi kita bagian saudara dan saya merencanakan, tetapi Tuhan yang membuat rencana itu terlaksana. Jadi Amsal pasal 16 ayat 1 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dia mengambil terjemahan dalam lebih mendekati bahasa aslinya dari bahasa Inggris yang tadi American Standard Version. Itu ditulis gini, manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah membuat keputusan. Saya ulangi ya. Manusia boleh membuat rencana, tetapi Allah yang membuat keputusan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia firman Allah yang hidup, maka Amsal 16 ayat yang pertama diterjemahkan seperti ini.
manusia membuat rencana, tetapi Allah menentukan hasilnya. Wow. Jadi kalau begitu, kalau manusia membuat rencana dan Tuhan menentukan hasilnya, kalau begitu lebih baik saudara dan saya tanya apa yang menjadi rencana Tuhan, lalu saudara dan saya planning dalam rencana kita sesuai dengan planning dan rencana Tuhan. Karena hanya rencana Tuhan yang terlaksana. So, saudara tidak perlu sia-sia dan menghabiskan waktu energi saudara untuk saudara hanya yang tersisa adalah hanya yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau memang hanya rencana Tuhan yang jadi, kenapa saudara tidak memulai tahun bertanya kepada Tuhan, dan semua rencanamu kau sodorkan, kau datang kepada Tuhan, dan kemudian saudara membuat rencana yang Dia inginkan, dan rencana itu dipastikan terjadi. Ayat yang ketiga, Amsal pasal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Wow, jadi kalau begitu saudara, kalau tidak mau wasting time, saudara tidak mau wasting resources, maka saudara belajar menyerahkan semua idemu, serahkan semua rencanamu, serahkan semua masa depanmu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberikan rancangan dan Tuhan yang akan memberikan planning kepadamu, dan Alkitab tulis terlaksanalah segala rencanamu. Wow, saya berdoa apa yang Dia inginkan dapat di-download dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam keluarga saudara, di dalam hobi saudara, di dalam rekreasi saudara, dan saudara di setiap aspek kehidupan mulai saudara bertanya kepada Tuhan. Dan tahun ini pun saya sudah mulai berdoa, Tuhan selama 1 tahun udah gak kemana-mana, Januari orang udah pada pergi, tapi saya gak mau pergi dulu. Saya planning, Tuhan kira-kira Tuhan senang kapan saya rekreasi. Rekreasi aja saya tanya sama Tuhan, kenapa? Ya kalau Tuhan senang, kalau enggak planning. Dan kemana Tuhan? Coba berdoa, lalu kemudian belajar serahkan semua perbuatanmu, serahkan semua rencanamu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya berdoa, ini doa saya memasuki tahun 2021 ke depan, dan saya berdoa sepanjang tahun 2021, saudara semua dibuat Tuhan berhasil, semua rencanamu. Mari katakan bersama saya dalam chat, saudara bisa ikuti saya. Kalau saya menyerahkan rencana saya kepada Tuhan, maka Tuhan membuat rencana saya terlaksana. Dan saya pengen semua rencana saudara terlaksana di tahun 2021. Kalau saudara membaca perikop daripada membaca perikopnya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus menulis begini di dalam perikop Alkitab terjemahan bahasa Indonesia LAI. Judul perikopnya itu jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Sama dengan kitab Amsal. Itu sebabnya Yakobus pasal 4 dia menjelaskan dengan detail seperti ini. Sebenarnya saudara dan saya harusnya berkata begini, jikalau Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya untuk merencanakan sepanjang tahun apa yang akan dikerjakan oleh gereja ini, saya datang kepada Tuhan. Kita membuat yang namanya perencanaan. Semua departemen membuat perencanaan. Hidup saudara juga buat perencanaan. Dalam perusahaan, dalam gereja, dalam keluarga, minimal 7 aspek ini saudara mesti bawa kepada Tuhan. Ya, keluarga. Aspek rencana saudara untuk apa? Pelayanan, bisnis, pekerjaan, rekreasi. Lalu kemudian kesehatan saudara mesti punya rencana. Kesehatan saudara. Dan saudara mesti merencanakan untuk hobi apa yang Anda pengen kerjakan. Jangan-jangan hobimu menjadi bisnismu.
Nah, saudara, jadi dengan kata lain, apa yang penting di awal tahun 2021, Pak? Yang paling penting saudara harus mengusahakan untuk menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup saudara di tahun 2021. Lalu setelah itu buatlah rencana itu dan bawa kepada Tuhan. Maka Alkitab berkata terlaksanalah seluruh rencana itu. Wow, saya berdoa. Tuhan bisa saja mengubah rencana kita, bisa saja. Tetapi kalau saudara sudah awal menemukan apa yang Dia inginkan untuk saudara kerjakan, maka semua rencana Tuhan akan terlaksana dalam hidup saudara. Ada seorang hamba Tuhan namanya Stanley Jones. Dia berkata begini. The one supreme business of life is to find God's plan for your life and live it. Jadi, saudara, bisnis yang tertinggi, bisnis yang paling hebat adalah dalam hidup ini sebenarnya adalah menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara, lalu kemudian menghidupinya. Kalau saudara berusaha untuk menghidupi semua apa yang menjadi rencana Tuhan, itu adalah supreme business. Saya berdoa supaya saudara belajar di awal tahun ini, belajar menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Saya setiap tahun saya berkata kepada ketua-ketua divisi di dalam gereja ini, kepada para gembala cabang atau para lead pastor, mereka harus membuat yang namanya goal setting sebelum memasuki tahun tentunya. Mereka sudah saya mulai ingatkan sekitar bulan Oktober, mereka harus sudah mulai rapat, mereka harus mendiskusikan, mereka berdoa dan mereka menyerahkan rencana itu kepada Tuhan. Barulah mereka bawa kepada saya sebagai gembala. Dan gereja ini juga harus membuat rencana. Saya mesti membawa kepada Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan dan apa yang harus saya kerjakan. Apa yang gereja ini harus lakukan di tahun 2021. Pak, bagaimana caranya supaya saya membuat rencana bisa semua terlaksana atau sebagian besar terlaksana? Tapi kalau menurut firman Tuhan, kalau rencana itu datang dari Tuhan, semua terlaksana. Jaminannya luar biasa. Ini ada cara yang mudah yang dipakai oleh para eksekutif untuk menolong setiap orang yang mau membuat goal setting dengan akronim SMART, cerdas, pinter. S yang pertama adalah spesifik. Spesifik itu artinya rencanamu itu harus jelas. Apa yang akan dilakukan, kapan dilakukannya, di mana dikerjakannya. M huruf yang kedua, measurable. Artinya rencana itu dapat diukur supaya bisa dipantau. Ada perjalanan, ada pergerakan atau tidak. Kalau saudara orang yang membuat rencana dan tahu bagaimana caranya mengukurnya, maka dia itu measurable. Artinya dia itu akan membuat, wah rencana saya terlaksana, saya gas atau saya rem atau lebih cepat atau lebih lambat. Yang berikutnya adalah attainable. Attainable itu artinya harus realistik. Ya, realistik maksudnya gimana Pak? Tidak terlalu susah untuk dicapai, jadi juga tidak terlalu mudah dicapai. Realistik. Sesuatu kalau saudara buat rencana sesuatu yang attainable, artinya saudara bisa mencapainya sekalipun gak mudah. R, relevan. Relevan itu harus sesuai dengan tujuan jangka panjang saudara. Semua kegiatan, semua apa yang akan dibuat di gereja WTC ini harus disesuaikan dengan goal tujuan dari visi yang sudah kita canangkan. Sesuai dengan apa yang menjadi rencana dalam 1 tahun ini daripada blueprint yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di tahun 2021. T, timely. Saudara harus memiliki batas waktu berapa lama semua harus terlaksana. Nah saudara, satu hari ketika saya SMA bersama-sama dengan saudara,
kita belajar satu hari tiba-tiba tuh ayat ini berbicara kepada saya begitu kuat. Kenapa Tuhan berbicara begitu kuat? Karena Tuhan mau saya bicara ini justru di awal tahun ini. Kita membaca, kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang namanya Yunus dalam membuat rencana. Apa sih yang dikatakan? Dalam Yunus pasal yang pertama, ayat 12 dan 13 dikatakan begini. Sahutnya kepada mereka. Jadi pada waktu Yunus ini, ya Tuhan menyuruh dia pergi ke Niniwe, tapi dia punya planning pergi ke Tarsis. Ya, saya pengen saudara lihat statement-statementnya. Lalu di tengah jalan ada goncangan. Ingat ya, goncangan itu yang bikin Tuhan. Karena di mana Pak? Ibrani 12. Sekali lagi Tuhan akan menggoncang. Jadi kalau ada goncangan, saudara harus ada di dalam rencananya. Yunus ketika dia tidur di bawah buritan, dia berpikir dia tidak akan diganggu gugat selama goncangan itu ada. Tapi kapal makin tenggelam, dan waktu kapal makin tenggelam maka nahkoda dan orang-orang mulai bertanya apa yang harus kita buat supaya kapal tidak tenggelam. Lalu kemudian dikeluarkanlah semua isi kapal itu, tapi tetap ombak tetap masih berjalan. Lalu kemudian perhatikan, dia ketemu Yunus, dan Yunus itu kemudian ditanya apa yang harus kita lakukan supaya ombak ini bisa berhenti. Setelah lalu ayat ini berbunyi ayat 12, sahutnya kepada mereka, kata Yunus, angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lihat saya jelaskan ini. Fokus sedikit ya. Jadi Yunus ini udah tahu persoalan yang ada di dalam dirinya. Lalu ayat berikutnya, lalu berdayunglah, ini ayat ini yang membuat rema. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Kenapa kok dia berdayung ke darat? Karena dia ingin supaya Yunus tidak mati. Saudara baca ya. Dia mendayung itu sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi Alkitab tulis gini, mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Saya ingin supaya saudara membaca, perhatikan ya. Saudara boleh berusaha dengan sekuat tenaga. Tapi kalau itu bukan rencana Tuhan, justru gelombangnya makin besar. Tapi sebaliknya, sekalipun saudara sepertinya tidak berusaha sekuat tenaga, tapi saudara mengalir di dalam gelombangnya Tuhan, saudara, semua rencanamu justru terlaksana. Jadi kalau begitu Pak, ini statement saya. Kalimat-kalimat yang saya pengen saudara pelajari kalimat ini. Belajar dari rencana Yunus yang ditulis oleh Alkitab. Yunus pasal 1 ayat 12-13. Mereka mendayung sekuat tenaga untuk membawa ke darat, tetapi mereka tidak sanggup. Saya berjalan dengan Tuhan, melayani Tuhan sudah 35 tahun. Jadi saya ngerti ayat ini. Tapi waktu Tuhan mulai berbicara ini kepada saya, beritahu pada anak-anakku. Tahun 2021, kamu harus mengikuti gelombangnya Tuhan. Sebab kalau tidak, usahamu sekuat tenaga membawa ke darat pun tidak akan berhasil. Itu sebabnya saya taruh di bagian minggu pertama. Karena saya mau supaya saudara belajar mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Sebab hanya rencana Tuhan yang terlaksana. Kenapa mereka mendayung ke darat? Sebab mereka, perhatikan, mereka berpikir rencananya itu bagus. Good idea is not the same with God
idea. Jadi ide yang bagus belum tentu idenya Tuhan. Good idea is not God idea. Belum tentu. Nah, mereka tidak tahu, ini perhatikan, kalau Allah punya rencana yang berbeda. Tuhan punya rencana yang berbeda dari rencana yang dipikirkan oleh orang yang ada di kapal. Perhatikan, mereka tidak tahu kalau Allah ternyata punya rencana yang berbeda dengan rencana mereka. Itu sebabnya mereka tidak sanggup membawa ke pinggir. Melawan kok melawan Tuhan. Saudara tidak akan pernah selesai. Apa sih Pak sebenarnya yang ada di dalam rencana Allah bagi Yunus? Perhatikan. Kita belajar dari rencana yang ada di dalam hidup Yunus. Yang pertama, mereka merencanakan mendayung ke darat supaya Yunus tidak dibuang ke laut. Dia merencanakan supaya Yunus tidak dibuang ke laut. Tetapi rencana Tuhan berbeda dari rencana mereka. Jadi kalau begitu Pak, apa sebenarnya yang harus ada di dalam rencana Allah dalam kehidupan Yunus? Ada 3 rencana yang saya harapkan saudara mulai mengerti. Ini yang Tuhan singkapkan kepada saya ketika saya lagi SMA bersama-sama dengan saudara di beberapa minggu yang lalu sebelum melewati tahun 2020. Yunus pasal pertama ayat ketiga, di sana dikatakan begini. Nanti saudara baca ya supaya cepat. Mereka tidak tahu bahwa kalau Yunus, kenapa sih kok mereka berusaha mendayung ke darat? Dan Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Sebab kalau Yunus sampai di darat, maka dia akan cari kapal lain dan tetap pergi ke Tarsis. Alkitab berkata sebab dia mau pergi menjauh dari rencana Tuhan. Jadi kadang-kadang saudara ya, orang-orang ingin menolong saudara supaya bisa shortcut rencana Tuhan. Tapi saya memberitahu saudara, belum tentu rencana Tuhan itu sama dengan apa yang menjadi rencana saudara. Perhatikan di dalam ayat Yunus pasal 1 ayat 3, kalau Anda baca nih ya, saya kembalikan ayat ini. Diulang beberapa kali. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yang pertama, ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu dia naik kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Perhatikan, diulangi lagi, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu udah ngerti di pikirannya Yunus itu, dia pernah berpikir gak peduli, pokoknya gua pengen pergi jauh dari hadapan Tuhan. Saya mau beritahu, ada banyak orang yang akhirnya struggle dan hidupnya tidak mengalami pertolongan karena dia rencananya justru membawa dia jauh dari rencana Tuhan. Yang kedua, kenapa mendayung dia ke pinggir kok dia nggak berhasil Pak? Kenapa waktu dia mendayung ke pinggir, kenapa dia nggak berhasil? Alasan yang kedua, Yunus pasal 1 ayat 17. Anda perhatikan ayat ini. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari lamanya. Saudara perhatikan ya, lihat saya yang pertama tadi. Kalau seandainya dia berhasil ke darat, maka Yunus akan cari kapal lagi. Tapi yang kedua, dia berpikir kalau ke darat kan Yunus gak mati. Minimal aku tidak berdosa gitu kata orang-orang itu. Tapi buktinya gak bisa. Dan dia harus terpaksa buang itu ke laut. Apa pelajaran yang harus saudara dan saya mengerti? Mereka mau belajar untuk menolong Tuhan supaya Yunus tidak mati. Tetapi ingat, Tuhan punya cara sendiri menolong Yunus supaya tidak mati dengan cara dia mendatangkan ikan. Dia pikir kalau dibuang ke Yunus dibuang ke laut, dia pikir Yunus pasti mati. Padahal enggak, belum tentu. Ada satu lagu yang ditulis seorang anak Tuhan, dia bilang gini, kau selalu
punya cara untuk menolongku. Dia selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku di dalam jalanmu. Perhatikan. Dan ku tenang di dalam jalanmu. Saudara dan tenang hanya apabila saudara ada di jalannya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan bisa sama dengan cara saudara, tapi juga Tuhan bisa juga membuat rencana yang berbeda dengan rencana saudara. Oleh karena itu ada seorang hamba Tuhan namanya Nicole Sager. Dia berkata begini. Ini bagus statement. God's ways is not our own. But we can always trust that He is good. Keren. Saya ambil karena keren bang. Jalan Tuhan itu tidak sama dengan jalan kita. Tetapi kita bisa mempercayai Tuhan bahwa Dia itu rencananya itu selalu bagus. Saudara percaya nggak kadang-kadang nggak dilempar ke darat memang lebih resikonya lebih rendah. Dilempar ke laut rasanya lebih berat resikonya. Dia pikir Yunus pasti mati, belum tentu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Yang ketiga, Tuhan itu ngerti banget orang model kayak Yunus itu adalah orang yang keras kepala. Udah tahu jalan Tuhan harus pergi ke Niniwe. Tapi dia ngotot juga tetap pergi ke Tarsis. Dan Tuhan tahu dia, ini alasan ketiga, kenapa waktu dia mendayung ke darat dan tidak bisa malah semakin besar gelombang. Ini alasan yang ketiga, karena orang model Yunus yang keras kepala ini, dia tidak mungkin bertobat dan berbalik kalau tidak masuk perut ikan. Jadi Tuhan itu ngerti keras kepala setiap orang. Kalau tidak percaya, sekarang pegang semua per kepalanya ya, pegang semua. Empuk atau keras sekarang saudara? Saudara lihat kenapa Tuhan begitu keras membentuk saudara. Kenapa saudara ngerti kan? Saudaranya Yunus. Kenapa saya dipanggil Tuhan? Enggak langsung pergi. Kenapa saya harus habiskan 3 tahun bergumul? Karena keras kepala. Jadi Tuhan ngerti orang-orang yang keras kepala. Tapi sekali saya ngerti Tuhan, saya tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Tuhan mengenal Yunus, dia pergi kemana, dia ngerti. Dia pergi ke Tarsis, Tuhan ngerti. Google aja tahu apalagi Tuhan. Sekarang Google aja ngerti. Mau kemana saudara? Tuhan ngerti apalagi. Google aja sekarang udah ngerti pakai GPS. Suami yang gak bener dipasang, sekarang ada namanya apa itu, aplikasi tracking family itu. Suami kemana bisa ngerti, bisa dibaca tuh sama istrinya. Ya suami-suami yang gak ngerti. Anak juga bisa dipasang tracking, kemana anak itu pergi diikutin kunditin sama ibunya. Bisa. Istri yang gak bener dikuntit sama suaminya. Saudara, walaupun gak ada GPS, Tuhan punya GPS sebelum Google punya GPS. Dia tahu kemana seharusnya saudara. Bahkan saudara dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 19, Tuhan itu mengenal siapa milik kepunyaannya. Nanti saudara baca, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19, Tuhan itu mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan Tuhan tuh ngerti
kok bandel, setengah bandel, agak keras, sangat keras, setengah keras. Tuhan yang ngerti. Kita nggak ngerti. Saya nggak ngerti saudara satu persatu. Tetapi Tuhan tahu cara bagaimana membentuk karakter saudara. Sebab di tahun 2021, sambil Tuhan membuat rencanamu berhasil, Tuhan ingin menolong saudara dan membentuk saudara supaya karaktermu seperti Kristus. Dan Anda punya integritas seperti Kristus. Supaya saudara bisa diam di tempat yang kudus dan arahan Tuhan jelas dalam hidupmu. Dan Tuhan membuat saudara berhasil dalam setiap rancangan yang saudara buat bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Katakan amin. Saya mau cerita ya. Saya mau cerita. Saya masih ingat 4 tahun yang lalu Tuhan menyuruh saya, 4 tahun menyuruh saya untuk membangun rumahnya, untuk meminta tanah 12 hektar. Dan Tuhan jelas, setelah saya tahu Tuhan bilang gini, itu Moria. Tuhan bicara dengan jelas dan saudara tahu bagaimana caranya Tuhan. Sebenarnya teman-teman saya, para pendeta, mereka menceritakan bahwa mereka membeli tanah untuk gereja di satu perumahan. Setelah dapat diskon itu harganya 10 juta. Sama seperti saya ketika nyari di Paramount, nyari di BSD, dapat diskon, setelah itu harganya 10 juta. Saya suka bergumul, saya suka bergumul. Tuhan, kenapa ya? Kok pilihkan jalan yang berbeda dari teman-teman saya? Kenapa saya kok pilih yang berbeda jalannya? Kadang-kadang namanya manusia suka bertanya. Saudara, teman saya cerita, dia satu kelompok, dia cerita, kita beli 2 hektar. Lalu dia bilang, saya bayar 2 hektar kali 10 juta. Jadi saya bayar 200 miliar. Kita sekarang sudah mulai nyicil. Puji Tuhan, saya duduk di situ. Yang satu lagi saya beli 6 hektar. Saya bayar 600 miliar. Dan saya sedang nyicil di situ. Saya duduk di situ, saudara. Sambil saya merenungkan. Tuhan, iya ya. Kenapa ya kau suruh beli 12 hektar? Kalau seandainya nyicil 1,2 triliun, kapan juga selesainya? Udah begitu, kapan juga selesainya? Dan kira-kira gak selesai juga. Jadi Tuhan memilih caranya berusaha mendayung, tapi gak diizinin. Jadi Tuhan punya cara. Dengan cara apa? Tanah itu dibungkus dengan cara ditulis kata sengketa. Tanah itu ditulis kata dibungkus dengan sengketa supaya tidak bisa pengembang-pengembang yang lain masuk. Karena apa? Sengketa. Tapi pada waktu dibungkus sengketa, lalu kemudian disuruh ngambil, lalu kemudian plus proses. Waktu proses itu, saudara ya kita bayar 50 miliar memang. 50 miliar plus proses 6 bulan sama dengan 1,2 triliun. Jadi sambil Tuhan memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan, Dia sedang memproses karakter kita, integritas kita di hadapan Tuhan. Supaya saudara dan saya makin serupa dengan Kristus. Saudara mau gak hidup saudara serupa dengan Kristus? Udah tanah, teman-teman cerita mulai nyicil. Saya duduk di situ termenung, iya ya Tuhan ya. Yang lain menyicil, saya Tuhan izinkan sudah lewati dan lunas. That's it. Saudara mau nggak ngikuti caranya Tuhan atau mau ngikutin saudara mau? Kalau saya sih terserah Tuhan. Jadi ikutin aja caranya Tuhan dan Tuhan akan membuat saudara terlaksana. Waktu tanah sudah jadi, Tuhan bicara jelas. Bangun rumahku, sebab di tempat itu kamu harus membangun mesbah, sebab itu adalah Moria bagiku, tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Waktu saya bangun itu, dibilang bangun itu, saya itu menunggu semua infrastruktur yang ada di sekitar sana itu jadi. Ya minimal agak ramean lah. Makanya saya pura-pura lupa. Dan Tuhan membawa saya pergi ke Nigeria.
Saya masih ingat sebelum saya pergi ke Nigeria, Tuhan sudah belokin dulu. Banyak orang sering bertanya, Pak, kenapa sih kok dibelokin lagi? Nah, di sini perlunya saudara tahu. Tadi mereka mau mendayung ke darat supaya tujuannya supaya Yunus nggak mati. Padahal Tuhan punya rencana nggak mati kok. Tapi dibelokin caranya lewat ikan besar. Kenapa dibikin bahaya? Supaya kita tuh belajar kayak Yunus tuh berdoa dari dalam perut ikan. Saya kalau inget-inget 6 bulan di dalam perut ikan itu rasanya gemeter, panas, dingin, diomelin, dimaki-maki orang. Waduh, campur aduk jadi satu. Dan saya dituding orang, dan waduh saudara, saya dituding itu Bapak menghabiskan uang gereja dan belum ada buktinya apa-apa. Waduh saudara, air mata saya langsung mengalir. Tapi kalau semua keluar sertifikat hari ini, itu bukan karena manusia, itu semua karena rencana yang Tuhan buat dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita, katakan amin. Nah setelah itu saya diajak pergi ke Nigeria. Tuhan bilang kamu pergi ke Nigeria. Cuman dia omongin cuman satu saja pergi ke Nigeria. Lihat tuh hambaku Adeboye itu. Dia saya suruh membangun rumah Tuhan di hutan aja nurut. Kamu kan gak pergi ke hutan. Itu kan perumahan kanan kirinya. Kenapa kamu gak taat? Saya nangis. Di Dubai belum sampai Nigeria saya nangis. Sampai di sana nangis terus karena ditegurin Tuhan terus. Lalu karena ditegur, saya pulang, saya siapkan semuanya. Panggil arsitek, panggilin, semua panggilin. Karena Tuhan gak bisa panggil arsitek, jadi saya yang harus manggil. Saya panggilin. Seolah-olah kita ini udah siap, dan memang siap. Ternyata saudara, dibelokin ke tiga raksa sampai selesai, tinggal pagar sekarang. Kita bangun pagar kenapa? Ya memang udah selesai semua, tinggal masuk. Dan sekarang tiba-tiba pandemi. Saya berpikir izin itu harusnya tahun lalu keluar. Tapi gara-gara pandemi gak keluar. Orang work from home, jadinya diundur. Saudara, kenapa sih Tuhan membuat satu rencana yang selalu berbeda? Gak apa-apa. Justru di seperti itulah Tuhan pengen saudara menantikan Tuhan. Dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya mau cerita, mungkin banyak saudara belum tahu. Awal tahun kita keluar satu izin, namanya izin prinsip. Tengah pandemi keluar izin yang kedua, namanya izin site plan keluar. Yang ketiga, keluar izin di tengah pandemi, namanya izin amdalalin. Saya sedang menunggu amdal, dan yang terakhir namanya IMB. Kira-kira kalau 1, 2, 3 keluar, 4, 5-nya keluar apa enggak saudara? Keluar. Tapi harus caranya Tuhan. Biarkan Tuhan yang tahu. Karena saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, saya selalu berkata, Tuhan, izinkan saya mengerti supaya aku dengan tepat dan dengan akurat mengerjakan semua yang kau suruh. Jadi kalau saudara kadang-kadang diperpanjang Tuhan, jangan marah. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Berarti kalau saudara memang firman Tuhan itu berbeda dengan rencana kita, berbeda dengan rencana Tuhan. Kenapa tidak awal tahun ini kita bikin planning, keluarga, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan, lalu rekreasi saudara, kesehatan saudara. Saudara buat semua, lalu saudara bawa kepada Tuhan. Dan ketika saudara bawa kepada Tuhan, saya yakin Tuhan yang akan menolong saudara. Dan Tuhan yang membuat semua rancanganmu dibuat oleh Tuhan berhasil. Berapa banyak saudara mau rancanganmu yang kau buat tahun 2021 berhasil? Anda mau? Nyanyi sama saya, ambil angkat tangan, bilang gini. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanku. Kau dahsyat
dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Saudara, setelah Yunus mengerti, dia tidak mau mengulangi lagi yang salah. Setelah Yunus tahu, dia tidak mau lagi pergi ke Tarsis. Dia langsung balik dan berjalan. Setelah dia sampai di darat, dia nggak pergi lagi cari kapal, dia pergi ke Niniwe. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara membaca dalam kisah Yunus berikutnya. Setelah Yunus mengerti rencana Tuhan, akhirnya dia berkata ke Niniwe, dan dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika dia sampaikan, sudah tahu apa yang terjadi? Seluruh kota itu bertobat. Ini saya bernubuat buat saudara. Jangan pernah remehkan bertanya Tuhan tentang rencana. Sebab ketika saudara melakukan rencana Tuhan, siapa tahu seluruh perusahaanmu bertobat. Siapa tahu seluruh keluarga besarmu bertobat. Siapa tahu seluruh orang di kota bertobat. Siapa tahu seluruh orang di provinsi Banten bisa bertobat. Dan nama Yesus bisa dimuliakan lewat rencana hidup kita. Yang percaya sama-sama katakan, saya pernah membaca satu buku. Buku itu berjudul He Changed His Mind. Saya tertarik. Ketika saya muda membaca buku itu, saya baca berulang-ulang. Kenapa Tuhan bisa mengubah pikirannya? Kalau ada orang yang taat dan mengikuti rencana Tuhan, Tuhan bisa mengubah rencananya. Harusnya, kalau seandainya dia tidak taat, Yunus tidak taat, Niniwe tidak akan bertobat. Dan Tuhan memang sudah merencanakan untuk membinasakannya. Tetapi karena satu orang yang bertobat dan satu orang yang mentaati Tuhan, kembali pada rencana Tuhan. Saudara tahu yang terjadi? Seluruh kota itu bertobat. Siapa tahu tahun 2020, saudara adalah orang yang dicari Tuhan. Siapa tahu tahun 2021, saudara orang yang dinanti Tuhan. Dan oleh karena itu, seluruh keluargamu bisa bertobat, seluruh rencana Tuhan bisa terjadi dan orang di perusahaanmu bisa bertobat. So jangan pernah remehkan rencana planning saudara di tahun 2021. Joyce Meyer dia berkata, God not only sees where you are, He sees where you can be. Dia berkata begini, Joyce Meyer berkata, Tuhan tidak hanya melihat di mana posisi Anda sekarang, tapi yang dia lihat apa yang akan terjadi dalam hidup saudara dan akan jadi apa saudara di kemudian hari, dia lihat itu. Oleh karena itu jangan lihat posisi saudara, keadaan saudara, apa impactnya bagi kota, apa impactnya bagi provinsi saya. No, jangan bilang gitu. Tuhan punya rencana yang hebat dalam hidup saudara. Jangan remehkan. Saya akan tutup kebenaran ini, lalu kita berdoa. Mazmur 108 ayat 14, ini ayat emas saya setiap kali saya berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya libatkan Tuhan dalam hidup saudara, maka perkara-perkara yang besar dan dahsyat yang akan saudara lakukan bersama dengan Tuhan pasti di tahun 2021. Doa saya, libatkan selalu Tuhan. Jangan pernah mengerjakan rencanamu sendiri. Minta Tuhan menolong. Manusia bisa merencanakan, tapi rencana Tuhan yang terlaksana. D.L. Moody, ini statement saya terakhir. D.L. Moody dia berkata, bilang begini, if God is your partner, make your plan big. Kalau Tuhan itu menjadi partnermu, atau dengan lebih tepat, kalau kamu menjadi partnernya Tuhan, bikin aja rencana yang besar. Seringkali ada orang tanya sama saya, Pak, bikin HOB ini berapa besar duitnya? I don't know. Bikin convention center ini berapa besar duitnya? I don't know. Tapi satu yang saya tahu, kalau kita bekerja bersama dengan Tuhan, bikinlah planning yang big, besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kau selalu punya cara menolong. Kau selalu punya
jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala. Persiapkan perjamuan kudus saudara. Dan mari kita siapkan menerima perjamuan kudus yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kau katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus. Bukankah roti yang kita pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, oh Yesus. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan untuk tuntunanmu, untuk arahanmu, Yesusku. Yesusku, Yesus, oh. Minta sama Tuhan. Kalau tahun 2020 banyak rancangan yang salah, rancangan yang gagal, minta tahun ini jangan memulai sebelum kau berdoa kepada Tuhan. Jangan memulai sebab manusia boleh bikin rencana, tapi rencana Tuhan yang terlaksana. Oleh karena itu mari angkat dua tangan, terima pengurapan. Terima pengurapan ini. Tuhan, aku minta supaya curahkan pengurapan buat anak-anakmu, supaya mereka nerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Sebab banyak rancanganmu yang jadi. Seperti engkau berbicara kepadaku, engkau juga bisa berbicara kepada mereka. Oh yes Lord. Terima saudara, terima. Pengurapan ini akan membuat engkau sanggup menangkap dan mengerti rencana dan janji-janji Tuhan yang besar dalam hidupmu. Oshiki digararaba shandarala barala jama urapi. Bahkan Tuhan, anak-anakmu yang sakit COVID-19, hari ini ketika mereka minum perjamuan kudus-Mu dan makan tubuhmu, hari ini mereka seketika langsung sembuh. Sebab kami sudah melihat cara-Mu begitu ajaib sepanjang pandemi ini. Kami melihat banyak orang disembuhkan oleh perjamuan, oleh darah dan tubuh Kristus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibu Flora akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami melewati tahun 2020. Yes lah. Dan kami, kalau Kau izinkan memasuki tahun 2021, kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik Tuhan menyertai kami. Dan hari ini di minggu pertama di tahun 2021, Engkau menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah sepanjang tahun 2021 kami tidak tahu jalan di depan kami. Tapi bagian kami lakukan untuk kami merencanakan apa yang akan kami lakukan. Dan ajari kami merencanakan bersama-sama dengan Tuhan.
Sebab Engkau jauh lebih tahu akan apa yang ada di depan kami. Hari ini kami bawa seluruh hidup kami. Kami bawa keluarga kami, bawa Tuhan sepanjang jalan depan kami. Aku berdoa biar Engkau menolong setiap anak-anak-Mu, supaya jangan ada di antara kami Tuhan dengan putus asa masuk ke tahun ini. Tapi kami berdoa ketika kami dengar firman-Mu, kami peroleh pengharapan yang baru. Kami punya kekuatan yang baru, dan kami punya kepercayaan yang baru. Biarlah justru lewat semua perkara ini, hati kami makin teguh percaya dalam Engkau. Aku berdoa Engkau menolong setiap kami. Engkau memberikan hikmat untuk kami merencanakan apa yang akan kami kerjakan di tahun-tahun ke depan ini. Bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat oleh mata, tapi biarlah kami menggumulkannya bersama-sama Tuhan. Tuhan, kami mendoakannya, dan kami akan lihat Engkau akan memegang setiap tangan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu Tuhan. Aku berdoa ketika kami hari ini bergandeng tangan dengan satu keluarga, kami berseru kepadamu. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Mata-Mu tertuju kepada kami, dan Kau tidak akan pernah tinggalkan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan, pegang Tuhan, pegang, tuntun hingga pada kesudahannya Engkau menuntun Tuhan. Jadikan umat-Mu Tuhan, murid-murid-Mu, jadikan kami orang-orang kepercayaan-Mu Tuhan, untuk Tuhan bisa mencurahkan agenda surga dalam hidup anak-anak. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati apa yang dikerjakan tangan mereka, biarlah Kau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Aku berdoa anak-anak-Mu akan Kau berikan pekerjaan-pekerjaan baru, usaha baru akan Kau bukakan Tuhan. Apa yang dahulu rasanya tidak mungkin ketika kami membuat rencana bersama-sama dengan Tuhan, kami lihat Tuhan membukakan talenta-talenta baru dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku berdoa pelihara setiap hidup anak-anak-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang dalam keadaan tergeletak Tuhan Engkau bangkitkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa teman-teman kami yang juga sedang dalam perjalanan berlibur, Engkau menolong, jagai setiap kami supaya kami dapat beraktivitas kembali dengan normal, baik mulai besok atau ketika kami harus kembali bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Engkau memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati presiden dan wakil presiden Tuhan yang ada. Engkau memberkati pemerintahan, kabinet yang belum lama terbentuk. Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Bahkan pemerintahan daerah, secara khusus kami berdoa buat Provinsi Banten, kami berdoa buat Kabupaten dan Kodia Tangerang Tuhan, serta Tangerang Selatan. Kami berdoa buat di setiap tempat di mana kami berada. Berkati pemerintahan kami, beri mereka hikmat dan takut akan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati juga tetangga-tetangga kami, berkati sekitar kami, biar daerah di mana kami, setiap kami tinggal itu ada keamanan daripada Tuhan, sebab anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus. Mari angkat dua tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Kami ucapkan thank you buat senior pastor kita, buat message-nya di tahun baru ini yang sungguh luar biasa, memberkati kami semua. Dan thank you buat Bapak Ibu Saudara yang telah join Church Online hari ini di tahun baru yang sangat spesial. Kami juga bersyukur buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di Church Online GBWTC. Welcome, selamat datang. Kami sangat senang Bapak Ibu bisa join dan minggu depan bisa kembali bersama-sama dengan kami di Church Online GBWTC. Dan kami juga bersyukur buat Bapak Ibu Saudara yang pertama kali menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Kami mengundang Bapak Ibu bisa terus berhubungan dengan kami melalui Instagram, melalui YouTube, melalui segala channel yang ada di GBWTC. Terus kontak kami rindu untuk membantu Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan kami juga mengencourage Bapak Ibu jika ada prayer request bisa menghubungi melalui apps GBWTC, melalui hotline GBWTC juga yang tersedia di layar.
Dan kami juga rindu jika Bapak Ibu diberkati hari ini. Kami percaya video ini dapat Bapak Ibu share ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke saudara-saudara yang lain. Dan kami percaya video ini dapat memberkati dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kami bersyukur dan see you di next week. God bless you. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.